teman-teman, kembali lagi di Nathan Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa rumus Excel yang sering kita gunakan di perkantoran ataupun di tempat kuliah ya. Oke, yang pertama kita akan membahas yaitu CONF. Jadi fungsi CONF adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencaca, menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria tunggal. Fungsi atau rumus CONF ini pada dasarnya memiliki kegunaan yang sama dengan fungsi count, yaitu untuk menghitung banyaknya data. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan jumlah mahasiswa perempuan. Oke, kita langsung praktekkan ya. Kita akan menghitung jumlah mahasiswa laki-laki sama dengan CONF. Oke, kita langsung blok di sini di jenis kelamin. Kemudian kita ikuti ya, kalau seandainya di sini ringnya koma atau titik dua. Nah, kita ikuti perintah yang di sini teman-teman. Kalau koma ya kita ikuti koma. Kemudian tanda petik, dan kita jenis kelamin laki-laki, kita pakai huruf besar ya, laki-laki. Kemudian kita turun tutup, kita enter. Nah, di sini terdapat 5 ya teman-teman. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar teman-teman ya. Nah, kalau untuk menghitung jumlah mahasiswa perempuan, bisa kita ketik ulang di sini, atau cara cepatnya bisa kita drag ke bawah ya. Nah, cuma kita harus pastikan lagi karena rumusnya tidak kita kunci tadi ya, jadi kita tarik ke atas dulu. Kemudian L-nya ini laki-laki kita rubah menjadi P. Oke, kita enter. Di sini jumlah perempuannya juga 5. Kita coba contoh, P-nya kita ganti L1 ya. Nah, maka secara otomatis laki-lakinya akan berubah menjadi 6 dan P-nya perempuan berubah menjadi 4. Oke teman-teman, itu untuk rumus CONF. Kemudian kita membahas yang kedua yaitu rumus SUMIF. SUMIF merupakan rumus gabungan dari dua fungsi Excel yaitu SUM dan IF. SUM berguna untuk melakukan penjumlahan dan IF berguna untuk menentukan kondisi true atau false. Kamu dapat menggunakan fungsi SUMIF untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah kamu tentukan. Nah, di sini kita sudah memaparkan daftar mahasiswa ya sebagai contoh. Nah, di sini kita akan melakukan SUMIF untuk menghitung jumlah nilai laki-laki dan jumlah nilai perempuan. Nah, di sini kalau kita hitung secara manual akan kesulitan ya. Oke, teman-teman, kita akan coba untuk menghitung nilai laki-laki sama dengan SUMIF kurung buka Oke, ringnya kita ring di depan dulu untuk jenis kelamin laki-laki, kemudian koma. Oke, karena laki-laki jadi kita cantumkan L ya, atau laki-laki, kemudian koma, kemudian kita sum lagi untuk jumlah nilai, kemudian kita akhiri dengan kurung tutup, kita enter. Nah, di sini terdapat jumlah nilai laki-laki adalah 421. Oke, coba kita sekarang untuk jumlah nilai perempuan atau P. Nah, untuk P agar lebih memudahkan kita bisa drag ke bawah, tapi kita harus cek kembali rumusnya karena dia pasti akan turun karena tadi kita tidak kunci ya tadi ya. Nah, kita tinggal mengganti di sini adalah untuk P atau perempuan, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat 417 jumlah nilai perempuan. Oke, kita coba blok ya. Kita tambahkan di sini ya, sumnya adalah 838. Oke, sama ya teman-teman. Nah, artinya di sini sudah mewakili jumlah nilai laki-laki dan jumlah nilai perempuan. Oke, kemudian kita akan membahas tentang rumus proper.
Nah, proper di sini, fungsi proper Excel digunakan membuat huruf kapital diawali kata di Excel. Fungsi proper merubah setiap huruf pertama pada setiap kata di dalam teks menjadi huruf besar dan mengkonversi huruf lainnya menjadi huruf kecil. Oke teman-teman, di sini saya sudah buat contohnya. Saya adalah warga negara Indonesia. Di sini saya sudah acak sayanya huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, dan saya coba campur ya teman-teman. Oke, di sini sangat mudah, kita ketik sama dengan kemudian proper. Oke, sudah ada pilihannya, kita tinggal klik 2 kali, kurung buka. Oke, kita blok yang akan kita rubah ya, kemudian kita kurung tutup, kita enter. Nah, secara otomatis huruf yang di saya adalah warga negara Indonesia, setelah kita proper sudah menjadi peraturan ya, saya adalah warga negara Indonesia, dan depannya semua adalah huruf besar. Nah, begitu juga seterusnya ya, kalau teman-teman misalnya merubah sesuatu dengan yang lebih panjang lagi, nah bisa kita menggunakan rumus ini. Kemudian untuk proper kita sudah selesai, dan kita kembali bahas ke upper. Nah, upper di sini atau pada Excel digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital semua di Excel. Nah, di sini saya sudah contohkan sama seperti tadi, saya adalah warga negara Indonesia. Nah, kita akan coba menggunakan rumus upper supaya semua huruf di atas menjadi huruf kapital. Kita blok semuanya, kemudian kita kurung tutup, enter. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Jadi langsung berubah, saya adalah warga negara Indonesia menjadi huruf besar semua. Oke, kita akan kembali ke lowest. Jadi secara upper sudah kita bahas semua teman-teman ya. Kita akan rumus berikutnya adalah lowest. Lowest di sini, fungsi lower pada Excel digunakan untuk mengecilkan huruf atau merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Ini kebalikan dari upper ya teman-teman. Jadi kita mengubah di upper, kita mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Sementara di lowers kita merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Caranya juga sama. Kita ketik lowers, kurung buka, kemudian kita blok yang mana akan kita rubah, kita kurung tutup, enter. Nah, jadi semua yang huruf kapital di atas ini kita sudah rubah menjadi huruf kecil semua teman-teman ya. Nah, ini sangat mudah dilakukan. Kemudian kita lanjut berikutnya untuk fungsi rumus left, mid, dan right. Jadi rumus Excel untuk mengambil sebagian kata atau rumus mengambil beberapa karakter tertentu di Excel. Oke teman-teman, saya sudah di sini memberi contoh, misalnya kata negara. Di sini ada kata negara dengan huruf ada 6. Oke, kita akan coba menggunakan rumusnya di sini. Untuk left sendiri, kita langsung coba left. Oke, di sini langsung ada teks. Teksnya kita blok. Nah, kemudian koma, kemudian ada 6 berkarakter. Nah, di sini kalau kita ada 6 huruf, nah kita ingin memilah, contoh adalah huruf yang kiri, N dan E. Maka di sini ada 2 huruf yang akan kita rubah. Jadi kita tinggal ketik 2 huruf. Oke, kita sudah ketik 2, kemudian kita enter. Maka secara otomatis NE di dalam kata negara sudah kita pisahkan di left. Nah, kemudian middle atau yang di tengah ya. Untuk yang di tengah ini sedikit berbeda rumusnya, tapi di depannya sama. Left,
kemudian kita blok teks negara, kemudian nah di sini ada start number. Start number di sini adalah yang mana huruf yang akan kita menjadikan di bagian middle. Oke, kita contohkan misalnya G dan A. Berarti G dan A ini, G ini ada di barisan nomor 3. N, E, G. Berarti di baris nomor 3. Oke, kita langsung ketik 3. Kemudian kita koma. Jadi yang mana akan kita rubah adalah GA. Ada 2 huruf di sini, jadi kita tinggal ketik 2. Kemudian kita kurung tutup. Kita enter. Nah, maka secara otomatis GA-nya akan terpisahkan di sini ya teman-teman. Untuk right sendiri itu sama dengan rumus left ya teman-teman. Kita ketik right. Oke, sudah muncul. Kita klik 2 kali. Nah, muncul kurung buka. Nah, teks kita seperti sama, blok teksnya, isi koma. Kemudian kita ketik 2 huruf di sini. Artinya 2 ya. Dan buka. Nah, itu teman-teman. Jadi sudah terpisahkan antara yang kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri dan yang kanan caranya sama, yang berbeda hanya di tengah. Yang di tengah dia harus menggunakan pilihan dari start number atau angka kita inginkan dari angka yang mana atau dari huruf yang mana. Oke teman-teman ya, semoga dipahami. Kemudian kita next berikutnya ke fungsi len. Fungsi len yaitu untuk menghitung huruf, angka, atau karakter, dan semua spasi. Ini sangat gampang teman-teman ya. Kita tinggal sama dengan len, kurung buka, kemudian kita blok tulisan yang akan kita pakai. Contoh ini ya, kita blok sampai dari B sampai D, kita kurung tutup. Nah, maka ada 6 karakter atau 6 huruf di sini. Dan ini juga bisa menambahkan untuk spasi. Contoh ya, di sini tidak ada spasi, kita klik di ujungnya. Nah, misalnya kita enter 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemudian kita enter. Maka akan secara otomatis spasi dihitung sebagai huruf atau menambahkan jumlah karakter di semua tulisan ini. Nah, kalau kita hapus tadi part ini ya, kita hapus, kemudian kita enter. Nah, kembali ke 6 huruf. Kalian ini sangat mudah teman-teman, sangat mudah dipahami. Kemudian kita berikutnya ke bagian fungsi Excel di round. Nah, round di sini berfungsi atau yang sering digunakan untuk membulatkan angka desimal ke jumlah digit yang Anda inginkan. Oke, saya contohkan di sini teman-teman. Di sini ada angka 202,987654 ya. Nah, bagaimana fungsi round yang kita akan pakai? Nah, fungsi round yang kita pakai adalah seperti teman-teman, sama dengan round kurung buka, kita blok di sini ya, kolom B-nya, kemudian kita inginkan ada berapa angka desimal di belakang di sini. Contoh, kita inginkan ada 4 atau 3. Oke, kita pakai 3. Kemudian kita kurung tutup. Maka secara otomatis koma di belakang angka ini adalah otomatis akan ada 3 desimal. Dan otomatis akan pembulatan ke atas ya, dari 7 ke 8. Contoh lagi, misalnya kita ingin ada 2. Kita tinggal rubah 2, kan kita enter. Nah, maka secara otomatis akan berubah menjadi 99 dari 987 dengan adanya pembulatan. Oke teman-teman, tidak begitu sulit kan? Kita beralih sekarang ke concatenate. Di sini adalah salah satu dari fungsi teks untuk menggabungkan 2 atau beberapa string teks menjadi 1 string. Oke teman-teman, di sini kita sudah contohkan ya, warga negara Indonesia. Di sini ada 3 teks yang terbagi. Nah, bagaimana cara menggabungkannya ke dalam satu baris? Nah, kita akan mencoba ya teman-teman. Kita tinggal ketik sama dengan, kemudian
Oke, sudah muncul concatenate, kemudian kita klik kurung buka. Nah, tag 1 kita isi batas dengan koma, kemudian klik tag 2, kita koma, klik teks 3. Nah, ini tanpa batas teman-teman ya, misalnya ada 100, kita bisa tambahkan 100 sampai 100 teks ya teman-teman, kemudian kita kurung tutup, kita enter. Nah, secara otomatis warga negara Indonesia yang kita bagi 3 tadi akan menjadi satu kesatuan di bawah. Nah, itulah fungsi concatenate ya. Oke teman-teman, tidak begitu sulit untuk kita pahami. Kemudian kita akan beralih ke VLOOKUP. VLOOKUP dia sama dengan VLOOKUP ya, atau berbanding terbalik. Maaf teman-teman, VLOOKUP itulah horizontal, kemudian VLOOKUP-nya adalah vertikal. Nah, rumus VLOOKUP merupakan salah satu fungsi dari Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel data, kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom pada tabel data tersebut. Nah, kalau VLOOKUP kita akan contohkan seperti ini teman-teman. Di sini kita untuk tabelnya kita pakai seperti ini ya. Ada kode barang, ada nama barang, kemudian ada harga. Nah, di sini adalah barisnya lebih memanjang ke samping. Nah, bagaimana kita agar lebih memudahkan? Kita masukkan ke dalam sebuah kotak ya, supaya lebih mudah dalam menganalisa teman-teman ya. Nah, di sini kita akan belajar fungsi dari VLOOKUP. Nah, untuk mengecek nama barang, misalnya kode barang 10, di sini kan kita harus mengetik kembali ya teman-teman, atau mengikuti. Nah, atau kita harus memilih satu-satu. Nah, fungsi VLOOKUP sini adalah kita bisa menggunakan rumus di sini dengan sebagai berikut. Oke, kita ketik VLOOKUP kurung buka. Nah, lookup value, kita pilih kode barang, kita koma, kemudian tabel row. Nah, kita blok di sini semua teman-teman ya. Kita blok dari kode barang, harga sampai ke semuanya. Kemudian koma. Nah, kode barang di sini adalah yang mana kita akan pilih. Contoh misalnya kita sekarang membuat lagi nama barang. Nah, nama barang itu berada di urutan kedua, atau harga berada di urutan ketiga. Nah, row index number ini karena kita akan membuat di nama barang, kita sekarang berada di urutan kedua ya. Kita ketik 2. Nah, jangan lupa diakhiri dengan false, kurung tutup. Nah, jika teman-teman agar tidak mengubah rumus, karena kita akan memilih ada 10 di sini ya, kita bisa kunci rumusnya di sini teman-teman dengan menekan dari F4. Oke, yang depannya, kemudian yang belakang juga kita kunci, klik F4, kemudian kita enter. Nah, nama barang kaos kaki. Nah, kode barang 10, kita coba cek. Oke, kaos kaki ada di kode barang 10. Nah, berapa harganya? Nah, kita akan juga buatkan rumus di sini teman-teman. Contoh misalnya kita rubah ke 1 di sini. Nah, dia akan langsung otomatis berubah ke penggaris. Oke, kita kembalikan ke 10. Nah, tadi karena rumus sudah kita kunci, nah kita bisa langsung menarik atau drag ke bawah ya teman-teman. Nah, secara otomatis maka nama barang di sini akan muncul sesuai kode barang yang kita tentukan di depan. Kita contoh kode barang 3 buku bacaan. Oke, kita cek kode barang 3 buku bacaan. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, untuk harga rumusnya sama ya, rumusnya sama, tidak ada yang berubah. Yang akan kita rubah di sini nanti adalah di number urut di sini ya. Kita bisa drag ke samping dulu. Nah, maka di sini akan error. Oke, karena di sini untuk kode barangnya tidak kita kunci tadi ya, kita bisa pindahkan kembali ke kode barang.
Kemudian untuk harga dia berada di urutan ketiga. Jadi kita tinggal ketik angka 3. Oke, kita tidak perlu membuat ulang lagi, kita enter. Nah, maka secara otomatis kaos kaki untuk kode barang 10 akan langsung muncul harga 10.000. Oke, 10.000, betul ya. Nah, di sini kita tinggal drag ke bawah. Oke teman-teman, sudah muncul ya. Contoh ya, sepatu ini nilainya 400.000. Itulah teman-teman. Nah, di sini karena pembulatan ataupun titik koma yang di harga belum muncul, kita bisa blok dulu teman-teman. Kita blok, kemudian kita klik number koma di sini ya. Nah, kita bisa atur di sini untuk penggunaan desimalnya. Oke teman-teman, sangat mudah kan? Nah, itu VLOOKUP. Kemudian kita akan beralih ke VLOOKUP vertikal. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel barang dengan kode barang yang sama tadi ya, di mana rumus Excel VLOOKUP adalah salah satu fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Oke teman-teman, kita akan coba ya menggunakan rumus VLOOKUP di sini. Nah, di sini ada nama barang, kemudian VLOOKUP, kita ketik VLOOKUP, kita klik boleh, kita ketik boleh, maka muncul kurung buka. Nah, kode barang di sini look value, kita klik kode barang, kemudian koma, table array. Nah, kita blok di sini semua ya, kita blok di sini semua. Kemudian kita kasih koma lagi. Oke, call number, index number. Nah, nama barang itu ada di urutan kedua di sini teman-teman. Kita langsung ketik angka 2 dan jangan lupa diisi tetap false, kurung tutup. Nah, seperti tadi di VLOOKUP, kita bisa kunci rumusnya teman-teman. Kunci rumusnya. Oke, sudah kita kunci, kita langsung enter. Maka nama barang untuk urutan 10 kode barang adalah kaos kaki. Kita langsung bisa drag ke bawah. Nah, oke, kita tes satu ya. Contoh kode barang 1 penggaris. 1 penggaris. Oke, sama teman-teman. Kemudian untuk harga seperti yang saya jelaskan tadi di VLOOKUP, kita tinggal drag ke samping. Nah, ini error karena kita harus klik dulu ya, karena tadi untuk kode barang kita tidak kunci, makanya kita pindahkan dulu ke samping kiri, klik mouse kiri dan tahan dan pindahkan ke sini ya. Oke, karena sudah pindah, kemudian kita untuk call number indexnya kita ganti dari 2, karena urutan ketiga kita ganti 3. Oke teman-teman, kita langsung enter. Nah, untuk harga kaos kaki kode barang 10 itu harganya 10.000, kita tes kaos kaki 10.000. Benar teman-teman? Oke, kita tinggal drag ke bawah. Nah, sangat mudah ya teman-teman ya. Nah, karena di sini pembulatan desimalnya belum isi, kita bisa pakai contoh di sini ya dengan menggunakan format painter. Jadi kita klik dulu, misalnya kita ingin menggunakan format harga di sini, format hurufnya di sini ya. Kita klik misalnya 5.000. Kita kemudian klik format painter, kemudian akan muncul seperti ada kuas ya dan tanda plus. Nah, kemudian kita arahkan ke yang akan kita rubah. Klik kiri di mouse dan tahan sampai ujung yang akan kita ingin rubah, kemudian kita lepas. Nah, maka secara otomatis dia akan mengikuti format yang kita inginkan. Oke teman-teman, sangat mudah kan untuk kita terapkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 rumus yang kita bahas hari ini dan sangat mudah untuk dipahami. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bila mana ada request atau pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu, bye bye.